Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi, dan untuk pertemuan kali ini aku akan rekam materi ini ya, yang tujuan agar kalian mempermudah untuk mempelajari pelajaran, dan juga di sini bisa memahami ya. Nah, kalau misalkan di daring kalian pasti ada aja yang tidak hadir, dan semoga dengan seperti ini aku harap kalian bisa menyimak materi dengan baik yang akan Bapak sampaikan. Dan untuk mengetahui kalian mengamati atau menyimak materi ini, nah, setelah kalian menyimak materi dari Bapak, nah, kalian diharapkan untuk mengisi form rangkuman ya. Jadi tulis poin-poin penting yang Bapak sampaikan dalam video ini. Nah, setelah itu kalian tulis di buku tulis dan dipoto dan diisi di form yang ada di Microsoft Teams kalian ya. Di channel di sana ada tugas, dan nanti disampaikan ke Bapak. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat di general team kalian. Nah, ada kalian dan klik tugas. Setelah itu nah, ini kalian isi nama, kelas, dan upload file foto tulisan rangkuman kalian tentang materi sekarang, yaitu bab kemujizatan Al-Quran. Nah, ini yang akan menjadi absen kalian yang ini ya. Setelah itu tinggal submit atau kirim. Nah, oke, kita kembali lagi, kita langsung saja ke materi. Nah, di sini kita akan membahas tentang Al-Quran Mukjizat Nabiku atau kemujizatan Al-Quran. Nah, di sini kita akan belajar menghayati kemujizatan Al-Quran, mengamalkan sikap terhadap Al-Quran sebagai cerminan pemahaman kemujizatan Al-Quran, menganalisis kemujizatan Al-Quran
contoh akan kita bahas itu jatuh. Awalnya kata ini berarti melemahkan atau mengalahkan lawannya. Namun mujizat ini diberi arti pada sesuatu yang hebat atau luar biasa. Jadi sebenarnya secara bahasa mujizat itu bukan kelebihan ya, tapi mujizat itu merupakan melemahkan. Ya, contoh misalkan Nabi Musa, kenapa nggak diberi mujizat Al-Quran? Karena tidak relevan pada masanya. Ya, pada masa Nabi Musa yang berkembang itu adalah sihir, ya, sehingga Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, yaitu berupa sihir juga untuk melawan orang-orang kafir pada saat itu, mengalahkan sihir mereka. Nah, ini menurut mana al-Qattan, mukjizat al-mu'aradati ani salim bitahaddi makrunun fil adati khariqun amrun hiya mukjizat. Nah, hal yang bertolak belakang dengan kebiasaan, tidak seperti biasanya, dan melawan tantangan dengan selamat. Nah ini, yang bertolak dengan kebiasaan Nabi pada saat itu seperti ini gitu kan, terus tidak seperti biasanya, terus melawan tantangan dengan selamat, seperti halnya Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim pada saat itu dibakar ya, dibakar oleh Raja Namrud, tapi beliau malah kedinginan. Ya, itu mukjizatnya Nabi Ibrahim. Nah, sama Al-Quran juga pada itu, dan jahiliyah bisa sangat mengagungkan syair bahwa Nabi Muhammad itu kan tidak bisa baca, gitu kan? Ya, nah sehingga ini benarlah bahwa Al-Quran ini merupakan karunia dari Allah, gitu ya. Firman Allah. Nah, jadi mukjizat ini kan berfungsi untuk yang setiap nabi pasti mempunyai mukjizat ya. Nah, mukjizat nabi banyak kan, Nabi Muhammad itu ya. Sehingga nabi itu sehingga pernah ditantang ya. Kalau Nabi Musa itu bisa sihir atau apa gitu kan. Nah, justru dengan Al-Quran ini ya, Nabi Muhammad bisa mengalahkan para pesair pada saat itu. Jadi zamannya memang berbeda. Ya. Nah, syarat-syarat mukjizat. Disebut mukjizat itu karena pertama sesuatu tidak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah. Terus mukjizat sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan. Nah, mukjizat terus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku membawa risalah ilahi atau rasul, suatu mukjizat yang sudah diberikan oleh Allah. Jadi mukjizat ini memang khusus untuk nabi. Ya. Bukan untuk pamer ya, tapi justru untuk mengalahkan ya orang-orang yang menolak atas kenabiannya ya, sehingga mukjizat
para nabi itu yang berbeda ya, sesuai dengan zaman. Nah kalau sekarang enggak, yang ada itu karomah dari para wali gitu kan, itu ada ya, manusia itu ada karomah ya. Nah macam-macam mujizat ini ada dua ya. Yang pertama mujizat visi dan mujizat ma'nawi. Mujizat mata didengar, dicium oleh hidung. Nah ini seperti mujizat Nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti halnya mukjizat Nabi Muhammad. Namun, nah mukjizat manawi ini ya, mereka yang tidak bisa menggunakan kecerdasan akal pikirannya, yang tidak cekap pandangan matanya, dan yang rendah budi dan perasaannya. Jadi ini bisa dicapai dengan panca indera, yaitu contoh kalau misalkan mukjizat visi itu hanya pada saat itu. Nah, kita hanya tahu kisahnya Nabi Musa bagaimana membelah lautan. Tapi sekarang kita tidak bisa menyaksikannya, Pak. Karena hanya orang-orang pada zaman tersebut yang merasakannya. Ya kan? Nah, tapi kalau mukjizat manawi ini, itu mukjizat yang bisa dirasakan bahkan sampai nanti akhir zaman. Yaitu Al-Quran. Ya, mukjizat Nabi Muhammad, ya, ini mukjizat Al-Quran ini yang diturunkan oleh Allah, yang bisa kita rasakan, yang bahkan sampai saat ini bisa kita baca ya, hingga akhir zaman nanti. Nah, jadi memang Quran ini sangat luar biasa gitu kan. Jadi gitu. Nah, ini tadi ya mukjizat mana. Jadi kalau mukjizat visi bersifat sementara. Nah, kalau bermukjizat manawi bersifat universal dan abadi. Ini sampai akhir zaman. Nah, terus Al-Quran itu merupakan mukjizat. Nah, tentu ada aspek yang membuat bahwa oh ini Al-Quran ini mukjizat, gitu kan. Nah, disebut dengan Injazul Quran. Ya. Yang pertama, manusia tidak akan pernah mampu membuat redaksi kalimat yang bisa mendandingi terus Al-Quran mempunyai sifat semacam Al-Quran yang gaib gitu ya. Nah, contoh misalkan ya, pada zaman Nabi Rasul, sebelum keruntuhannya Romawi, dalam Al-Quran itu surat Ar-Rum gitu kan, Ghulibatir Rum gitu ya. Nah, Romawi akan runtuh, tapi setelahnya akan bangkit, dan ternyata benar ya. Romawi itu kalah sama Persia, tapi setelah itu bisa memenangkan lagi. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Kalau dilihat dari segi aspek sejarah dan masa depan. Kalau misalkan hal yang sekarang itu dalam Al-Quran nyata, ya, tentu masalah hal-hal gaib yang ada dalam Al-Quran seperti halnya surga dan neraka itu ya nyata. Ya.
alam barzah itu ya nyata. Ya. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa 1400 tahun yang lalu Rasulullah menjelaskan, jadi Al-Quran menjelaskan tentang proses penciptaannya manusia sebelum ada teknologi, dan sekarang setelah ada teknologi terbukti bahwa prosesnya seperti itu. Ya, kita itu tentu ya adanya surga, adanya neraka, adanya alam barzah, ya adanya yaumul hisab, nah itu juga merupakan hal-hal yang nyata. Nah, gitu. Hanya saja kita belum tahu. Nah, supaya mengetahuinya ya kita mati dulu baru bisa tahu gitu kan. Nah, lalu nah, di sini juga kemujizatan Al-Quran mempunyai sifat yang menantang manusia dan jin. Jadi selain dari segi kandungannya, nah, kemujizatan Al-Quran itu dari gaya bahasanya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa gaya bahasa Al-Quran itu mempunyai gaya bahasa yang khas, tidak bisa ditiru oleh siapapun. Sangat otentik dan indah. Nah, sastrawan Arab pun nggak akan bisa. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau masuk Islam karena mendengar adiknya membaca surat Toha. Terus banyak lagi orang-orang yang dapat hidayah karena Al-Quran. Terus keistimewaan uslub atau gaya bahasa dari Al-Quran ini yaitu keindahan dan kelembutan bahasa Al-Quran. Dari bentuk lafaz, terus keserasian Al-Quran yang dirasakan oleh semua lapisan manusia, ya, baik kaum awam ataupun cendekiawan, gitu, itu akan merasakan indahnya Quran. Nah, contoh misalkan kita baca Quran enak pakai lagam ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, berbeda misalkan kalau kita dengan baca hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan biasanya kalau baca hadis ya biasa aja gitu kan, karena itu ya bahasa manusia, bahasa Nabi Muhammad sendiri. Kalau Al-Quran ini bahasa Allah. Nah, Al-Quran menyampaikan doktrin dan pengetahuan dengan kalimat yang indah, pilihan kalimat serta keanekaragaman susunannya. Nah, jadi satu makna diungkapkan dalam beberapa bentuk lafaz, mencakup dan memenuhi persyaratan antara bentuk global dan secara terperinci atau tafsir. Nah, kalimat yang lugas dapat dipengerti secara langsung. Bisa dilihat di sini ya. Kalau kita meneliti berulang dalam jumlah yang banyak dibandingkan huruf lam-mim dalam surat Al-Baqarah, itu berulang alifnya itu 492, lamnya 3204 kali, mimnya 2195. Jadi ternyata dari segi bahasa, dari hurufnya Quran itu merupakan hal-hal yang indah gitu ya. Terus banyak lagi di sini ya. Kata al-hayat dan al-maut dalam Al-Quran itu sama. Dunia dengan akhirah sama. Malaikat dengan setan sama juga. Soib dengan syukur sama, zakat dengan barokah sama. Terus ada misteri yang ke-19. Jadi dina bismillah, kata ismun berulang kali 19, terus kata
diteliti oleh para ulama, ternyata huruf Al-Quran ini ternyata bukan itu nyambung, tapi Quran ini nyambung gitu. Angka 19 ini belum yang lain, mujizatan Al-Quran lain. Nah, dari isi kandungannya, isi Al-Quran mengungkapkan berita-berita yang bersifat global sebelumnya. Siapa yang tahu kisah Nabi sebelumnya, tentu nggak ada yang tahu ya. Jadi di sini ya. Nah, oke, bahasan yang cukup panjang. Untuk itu Bapak tunggu Bapak tunggu rangkumannya ya, ringkasan materinya. Saya ya, yang tadi Bapak sampaikan. Nah, itu untuk kehadiran Anda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.